Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kirana, kelas 3 di 3EP, nomor NRP 046. Di sini saya akan mempresentasikan makalah standar internasional dan keselamatan kerja, yaitu implementasi K3 pada kebisingan. Pertama terdapat daftar isinya, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya yaitu seiring berjalannya zaman, kebutuhan umat manusia semakin bertambah yang mendorong pertambahannya produksi kebutuhan tersebut. Proses produksi oleh industri yang semakin besar tentu memiliki beberapa efek samping. Contohnya menimbulkan kebisingan. Kebisingan merupakan sebuah bentuk energi yang bila tidak disalurkan pada tempatnya akan berdampak serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Upaya pengawasan dan pengendalian kebisingan menjadi faktor yang menentukan kualitas suatu perusahaan dalam menangani masalah lingkungan yang muncul. Kebisingan merupakan polusi yang mengganggu dan bersumber pada suara atau bunyi. Oleh karena itu, bila bising tidak dapat dicegah dan dihilangkan, maka yang dapat dilakukan yaitu mereduksi dengan melakukan pengendalian melalui berbagai macam cara. Tujuan dari makalah ini yaitu mengetahui definisi K3 dan kebisingan, mengetahui dasar hukum K3 dan kebisingan, mengetahui nilai ambang batas kebisingan, mengetahui sumber kebisingan, mengetahui jenis-jenis kebisingan, mengetahui alat pengukur dan metode pengukur kebisingan, mengetahui pengaruh kebisingan, dan mengetahui pengendalian kebisingan. Manfaatnya yaitu mengetahui pengertian-pengertian K3 dan kebisingan, mengetahui pembahasan mengenai kebisingan seperti dasar hukum, NAP atau nilai ambang batas, sumber, jenis, alat ukur, pengaruh, dan pengendaliannya. Kemudian mengetahui cara-cara untuk mengendalikan kebisingan untuk mencegah gangguan pendengaran dalam rangka pelaksanaan K3. Batasan masalah pada makalah ini yaitu memahami ruang lingkup aplikasi dan penerapan K3 dalam kebisingan serta menganalisa secara sederhana masalah K3 dalam kebisingan dan usulan solusinya. Yang kedua yaitu pembahasan. Pertama, definisi dari K3 yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut Kesepakatan Internasional Occupational Health and Safety Assessment Series atau OHSAS, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian untuk kebisingan, bising dalam kesehatan kerja, bising diartikan sebagai suara yang dapat menurunkan frekuensi pendengaran baik secara kuantitatif atau peningkatan ambang pendengaran maupun secara kualitatif atau penyempitan spektrum pendengaran. Ini berkaitan dengan faktor intensitas, frekuensi, durasi, dan pola waktu. Kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tak dikehendaki, misalnya hal yang merintangi terdengarnya suara-suara, musik, dan sebagainya, atau menyebabkan rasa sakit atau yang menghalangi gaya hidup. Dapat disimpulkan bahwa kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta dapat menimbulkan ketulian. Aspek hukum dari K3 kebisingan yaitu pertama, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 10 mengenai kebisingan, yang berisi mengenai pengukuran dan pengendalian kebisingan, kemudian sumber bahaya kebisingan, kemudian jenis kebisingan seperti kebisingan terus-menerus, terputus-putus, impulsif, dan impulsif berulang, kemudian membahas mengenai nilai ambang batas, kemudian juga membahas mengenai pengendalian untuk melaksanakan program pencegahan penurunan pendengaran untuk melaksanakan K3. Kemudian juga terdapat Peraturan Menaker Nomor 13 Tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Nah, untuk Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 10 terdapat membahas mengenai pengukuran, jenis, sumber, dan pengendalian dari kebisingan. Untuk Permenaker Nomor 13 Tahun 2011 yaitu mengenai nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Secara poin yang dapat ditarik yaitu pada pasal 1 terdapat definisi kebisingan, yaitu kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki dan
yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Pada pasal 5, yaitu nilai ambang batas kebisingan ditetapkan sebesar 25 desibel A atau dBA selama 8 jam per hari. Berikutnya, terdapat nilai ambang batas kebisingan yaitu terdapat 8 jam maksimal waktu pemaparan per hari, yaitu intensitasnya 85. Kemudian terdapat 4 jam 85 desibel, 2 jam 61 desibel, kemudian juga terdapat hitungan menit yaitu 30 menit yaitu 97 desibel, kemudian 0,94 menit yaitu 112 desibel, dan untuk hitungan detik intensitas kebisingan dalam desibel yang paling tinggi yaitu 139 waktu pemaparan per hari yaitu 0,11 detik. Dengan catatan tidak boleh terpajan lebih dari 140 desibel walaupun sesaat karena dapat menimbulkan gangguan. Nomor 3 yaitu pembahasan. Sumber bisingan. Sumber bising adalah sumber bunyi yang kehadiran dianggap mengganggu pendengaran baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak. Umumnya sumber kebisingan dapat berasal dari kegiatan industri, perdagangan, pembangunan, alat pembangkit tenaga, alat pengangkut, dan kegiatan rumah tangga. Di industri, sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu aktivitas mesin, vibrasi dari peralatan serta mesin kerja, dan dari lingkungan seperti aliran air dan outlet pipa. Kemudian faktor. Faktor dari kebisingan yaitu membuatnya menjadi berbahaya, seperti intensitas bunyi yang diukur dengan skala logaritma dalam desibel atau dB. Kemudian frekuensi bunyi yang dapat didengar telinga manusia terletak 16 hingga 20.000 Hz, lamanya pemaparan atau periode, jumlah total energi yang mencapai telinga dalam, dan sifat yang stabil berfluktuasi intermittent atau bising impulsif, yaitu 1 atau lebih lonjakan energi bunyi dengan durasi kurang dari 1 detik. Kategori. Berdasarkan frekuensi tingkat tekanan bunyi, tingkat bunyi, dan tenaga bunyi, maka bising dibagi menjadi 3 kategori, yaitu audible noise atau bising pendengaran, yang mana bising ini disebabkan oleh frekuensi bunyi atau 31,5 hingga 8.000 Hz, occupational noise atau bising berhubungan dengan pekerjaan, yang mana bising ini disebabkan oleh bunyi mesin di tempat kerja, dan impact noise, yaitu bising yang terjadi akibat adanya bunyi yang menyentak. Misalnya terdapat pukulan palu, ledakan, meriam, dan lain-lain. Berikutnya yaitu alat ukur. Untuk mengetahui intensitas bising di lingkungan kerja, digunakan sound level meter atau SLM. Mekanisme kerja SLM, apabila ada benda bergetar, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan tekanan udara yang akan ditangkap oleh alat ini. Selanjutnya, alat ini akan menggerakkan meter penunjuk untuk menunjukkan nilai intensitas bising di lingkungan kerja. Berikutnya yaitu gangguan pendengaran. Kebisingan dapat menyebabkan gangguan pendengaran yang akan berpengaruh pada beberapa hal, seperti kehilangan pendengaran, dengan gejala perubahan ambang batas pendengaran sementara maupun permanen. Kemudian gangguan fisiologis, yaitu seperti gejala stres, tekanan darah meningkat, dan sakit kepala. Gangguan psikologis seperti gejalanya yaitu mudah jengkel, bingung, dan stres. Kemudian gangguan otak seperti sulit berkonsentrasi dan sulit tidur. Tingkat gangguan pendengaran, yaitu gangguan pendengaran adalah perubahan pada tingkat pendengaran yang berakibat kesulitan dalam melaksanakan kehidupan normal, biasanya dalam hal memahami pembicaraan. Menurut ISO, derajat ketulian sebagai berikut. Jika peningkatan ambang dengar antara 0 hingga 25 desibel, maka masih normal. Jika peningkatan ambang antara 26 hingga 40 desibel, disebut tuli ringan. Jika peningkatan ambang dengar antara 41 hingga 60 desibel, disebut tuli sedang. Jika peningkatan ambang dengan antara 61 hingga 90 desibel, disebut tuli berat. Jika peningkatan ambang dengan antara lebih dari 90 desibel, disebut tuli sangat berat.
Untuk pengendaliannya, mengingat bahaya dari kebisingan yang tidak terkendali, beberapa langkah pengendalian kebisingan antara lain yaitu yang pertama, pengendalian sumber kebisingan dengan merombak desain akustik dengan mengurangi vibrasi, mengubah struktur dan lainnya, menggunakan alat yang rendah kebisingan, dan mengubah proses serta cara kerja untuk mengurangi kebisingan. Kemudian juga terdapat pengendalian proses yang saat kebisingan itu diterima dengan menjaga jarak aman, akustik ruangan, dan memanfaatkan enclosure. Pengendalian bekerja seperti menggunakan alat pelindung telinga, kemudian mengatur shift atau jam kerja yang aman, dan memanfaatkan enclosure. Kemudian alat pelindung. Kemudian alat pelindung pertama terdapat earplug atau sumbat telinga dapat mengurangi kebisingan 8 hingga 30 desibel untuk proteksi hingga 100 desibel. Earmuff atau tutup telinga dapat menurunkan kebisingan 25 hingga 40 desibel untuk proteksi hingga 110 desibel. Helm dapat mengurangi kebisingan 40 hingga 50 desibel. Kesimpulannya, dari pembahasan pada makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja yang baik akan mendukung pengendalian kebisingan, yaitu dengan mengendalikan lingkungan kerja, cara kerja, dan menggunakan alat pelindung diri bagian telinga atau pendengaran dengan menggunakan earplug, earmuff, ataupun helm. Saran, berdasarkan pembahasan serta kesimpulan pada makalah ini, maka disarankan dapat dengan sosialisasi K3 khusus kebisingan untuk industri maupun lingkungan kerja dengan nilai kebisingan yang tinggi, kemudian melakukan pencatatan sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja, serta melakukan evaluasi K3 untuk kebisingan, dan menerapkan K3 untuk mencegah atau mengurangi kebisingan serta gangguan pendengaran akibat kebisingan. Kemudian untuk daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.